Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Live Dialog Interaktif Halo DPRD dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, saya Rara Anggita. Halo DPRD untuk edisi hari ini, Kamis 19 Mei 2022 akan membahas tema mengenai penyerapan aspirasi masyarakat di masa reses untuk bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan telah hadir bersama kami untuk pagi ini yang pertama adalah anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Jawa Tengah Ibu Ayuning Sekar Suci Bebas MIB MA. Apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Rara. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Dan tidak lupa nih karena baru ketemu Bu Ayu setelah Lebaran ya Bu ya. Iya sama-sama, maaf lahir batin Mbak Rara. Nah selanjutnya yang kedua adalah anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Mukafi Fadli SAG ST. Apa kabar? Selamat pagi Pak Mukafi. Selamat pagi Mbak Rara, selamat pagi para pendengar Radio Buana Asri yang selalu kita banggakan. Iya, selalu luar biasa ya Pak Mukafi ya. Alhamdulillah. Karena langganan Bu, Pak Mukafi di sini. Oh langganan ya, oke. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947 ya. Sekali lagi, line SMS juga WhatsApp untuk Anda di 082133950947. Anda juga bisa menyimak Halo DPRD hari ini melalui live streaming kami di buanaasrisragen.co.id dan live IG @lppl Buana Asri Sragen. Nah untuk Bu Ayu dan juga Pak Mukafi, tema kita masih di masa reses juga ya. Kalau kemarin bidangnya ekonomi dan juga infrastruktur betul. Pembangunan ya. Iya. Dan sekarang mengenai pemerintahan dan juga kesejahteraan masyarakat. Ini seperti apa sih Bu Ayu? Iya, kalau kita berbicara kaitannya, mungkin kalau pemerintahan memang saya kebetulan juga di Komisi A. Jadi kalau misalnya bidang pemerintahan itu memang kalau kaitannya dengan menyentuh masyarakat itu kelihatannya tidak seperti bidang-bidang yang lainnya. Kalau bidang pembangunan jelas kaitannya dengan infrastruktur, jalan dan lain-lain, perekonomian jelas, kesraya juga sentuhannya langsung kepada masyarakat. Tetapi kalau kita berbicara bidang pemerintahan ya utamanya mungkin di Komisi A ya, itu kan tentu pertama berkaitan dengan birokrasi. Jadi tentunya yang namanya negara ini kan sebagai pelayan publik begitu, melayani masyarakat gitu. Dan sekarang salah satunya yaitu dari Provinsi Jawa Tengah ini sedang menggalakkan yang namanya mall pelayanan publik. Jadi segala perizinan, urusan dengan Dukcapil, urusan dengan Dinas Kesehatan, dengan dinas-dinas yang lain itu menjadi satu pintu. Jadi kalau dulu kan mungkin kita kesulitan ya ketika harus mengurus sesuatu, harus ke Dukcapil, harus ke Dinas Kesehatan, semisal itu kan dulu mungkin memakan waktu. Memakan waktu sehingga ketika sekarang sudah dijadikan satu ini mempermudah masyarakat untuk mengurus segala sesuatunya. Kalau di Jawa Tengah itu ini sudah ada 10 mall pelayanan publik di Jawa Tengah dan nanti harapannya ke depannya tentu ada mall pelayanan publik di kabupaten kota lainnya. Lalu yang berkaitan dengan masyarakat mungkin Dukcapil ya Dispermasdes Dukcapil. Kalau di Provinsi Jawa Tengah itu digabung jadi satu dinasnya, Bapermas dengan Dukcapil namanya Dispermasdes Dukcapil, yaitu ya juga kaitannya dengan BUMDes. Nah kalau kaitannya dengan BUMDes tentunya ini juga menjadi roda perekonomian di tingkat desa ya. Jadi memang harapannya
desa-desa di seluruh Jawa Tengah itu BUMDesnya segera aktif. Kadang kan ada yang belum aktif, ada yang sudah dalam perjalanan tetapi berhenti, lalu sudah ada juga yang sangat luar biasa sudah memperoleh hasil miliaran rupiah itu ya juga ada. Ya mungkin hal-hal seperti itu sih Mbak berkaitan dengan pemerintahan, tetapi memang kalau pemerintahan itu ibaratnya menyentuh masyarakatnya ya sangat minim sekali begitu. Mungkin beda dengan kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu kan ya ibaratnya apa sih arti sejahtera? Kalau sejahtera itu kan makan ya juga bisa, rumah ya juga sudah nyaman, pendidikan didapatkan, perekonomian ya alhamdulillah bisa didapatkan juga. Jadi ya mungkin kalau bidang kesejahteraan, kaitannya pendidikan, kaitannya perekonomian itu juga ya lebih banyaklah menyentuh masyarakat dibandingkan dengan pemerintahan. Gitu. Berarti untuk bidang pemerintahan tidak begitu banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat atau seperti apa sih Bu? Kalau aspirasi ya, kalau yang pengalaman saya selama reses, aspirasi dari masyarakat itu mayoritas 90% itu kaitannya dengan pembangunan tentang infrastruktur yang ada di desa, entah itu rabat jalan, entah itu yang namanya talut, entah itu sarana air bersih. Nah jadi kalau pengalaman yang pertama itu mayoritas kaitannya dengan pembangunan, yang kedua kaitannya dengan perekonomian. Kalau berkaitan dengan pemerintahan saya jarang sekali ya mendengar aspirasi kaitannya dengan pemerintahan itu tadi. Gitu. Itu dari Bu Ayu. Kalau dari sisi Pak Mukafi seperti apa nih Pak Mukafi? Iya Mbak, mungkin kita luruskan persepsi kita tentang makna reses ini. Reses ini kan sebuah media, wahana interaksi antara kami dari anggota Dewan kemudian dengan pemerintahan, dengan masyarakat sipil. Tentu pola komunikasinya itu traffic, jadi dua arah komunikasi itu, sehingga kita mendapatkan banyak masukan, saran, pendapat dari masyarakat. Kemudian tadi benar disampaikan Mbak Ayu, jadi memang sangat minim sekali aspirasi tentang bidang pemerintahan, tetapi makna dari pernyataan tentang reses di pemerintahan itu ya bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat dapil kita yang kita mendapatkan alokasi untuk reses itu, untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pola pemerintahan yang ada sehingga bisa di breakdown sampai ke pemerintahan daerah atau kabupaten. Nah, salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana tata kelola pemerintahan ini benar-benar bisa semakin bersih dan berwibawa. Yang seringkali kita dengar istilah itu menjadi good government dan clean governance, tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi itu harapan besar dari pola reses saat ini Mbak, termasuk pelayanan publik yang semakin dinamis, efektif dan efisiensi manajemen pemerintahan. Jadi bagaimana kita sebagai anggota Dewan itu dalam prosesi reses itu menjelaskan kepada masyarakat tentang tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian pelayanan publik yang baik, tanpa kemudian maknanya tidak lantas bahwa ada reses untuk permintaan di masalah pemerintahan. Memang tidak ada, karena memang selalu wujudnya tadi 90% di program-program fisik, tetapi adalah kewajiban kita untuk menjelaskan kepada masyarakat agar begini loh pemerintahan di provinsi itu kemudian bisa ditiru yang baik itu di pemerintah kabupaten. Nah, termasuk misalnya ada yang menarik di Sragen itu tentang bupati kita ini yang melelang jabatan misalnya, melelang jabatan itu, sehingga kalau dulu itu jabatan itu menjadi like and dislike, menjadi otoritas penuh bupati untuk menentukan seseorang menempati jabatan apa, tetapi hari ini ketika dilelang itu maknanya bahwa biar kompetensi ada, biar orang-orang benar-benar menjadi pilihan, meskipun sisi negatifnya juga ada. Kalau saya bisa Mbak sangat mudah mengkritisi, ya benar itu dilelang, yang dilelang itu yang dinas-dinas yang tidak basah misalnya, ada guyonan seperti itu di masyarakat. Tetapi upaya itu sudah bagus lah, upaya itu untuk kembali memformat bahwa pemerintahan ini memang harus diisi orang-orang yang benar-benar cakap Mbak. Itu misalnya. Mungkin menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Mukafi juga. Jadi
ini cukup menarik karena memang Sragen itu salah satu yang mendapatkan award di tahun 2021 bersamaan dengan Kabupaten Wonogiri dan Purworejo kaitannya dengan reformasi birokrasi kan begitu dari Kemendagri. Ketika tahun 2021 ini memang sebenarnya pelelangan jabatan atau kita kalau bahasanya itu sistem meritokrasi. Jadi di sistem merit ini memang apa ya ibaratnya menaruh put the right man in the right place kan begitu. Jadi menaruh orang yang di tempat yang sesuai dengan kriterianya kan begitu. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu amanah dari undang-undang. Nah, jadi memang setiap kabupaten kota ini sebenarnya mewajibkan untuk mencanangkan yang namanya sistem merit ini. Dan salah satunya memang itu ya tadi sudah disampaikan Pak Mukafi, salah satunya adalah Sragen yang kemarin ini juga berhasil mendapatkan award di 2021 gitu. Nah, ini kalau dari sisi pemerintahan yang memang amat sangat sedikit mendapatkan aspirasi dari masyarakat, apakah ini artinya pemerintah itu sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau seperti apa Ibu ketika Ibu ke lapangan begitu atau turun ke masyarakat sendiri? Iya, jadi memang tadi betul apa yang disampaikan Pak Mukafi ya bahwa ketika kita reses image persepsi reses di mata masyarakat itu adalah pokoknya kita minta, nah gitu minta dan kebanyakan kalau permintaan itu kan biasanya ya hanya perekonomian seperti kelompok-kelompok hibah dan lain-lainnya gitu. Tetapi mereka memang mungkin belum paham bahwa arti reses itu ibaratnya ya kita komunikasi dua arah. Artinya kita sebagai DPRD Provinsi Jawa Tengah ketika turun ke bawah itu bisa menjelaskan kaitannya dengan hal lain-lainnya selain pembangunan dan lain-lain itu. Tetapi ketika kita menyampaikan kaitannya dengan pemerintahan, karena saya juga pernah pengalaman begitu ya. Nah, tetapi di mata masyarakat hal seperti ini sepertinya tidak menarik kan begitu. Tidak menarik atau tidak paham sebenarnya? Ya pertama tidak paham, ketika sudah dikasih pemahaman ya akhirnya tidak menarik kan. Jadi memang sangat minim sekali dan biasanya kalau keluhan-keluhan kaitannya dengan pelayanan ini mayoritas ya itu tidak disampaikan di ketika kita reses, tetapi disampaikan ketika mereka merasakan lalu langsung WA, langsung komunikasi. Biasanya seperti itu. Permisalan ada entah itu kaitannya dengan KTP, KK atau sertifikat-sertifikat lainnya. Nah, itu biasanya mereka menyampaikannya itu langsung ketika mereka merasakan terus langsung komunikasi. Biasanya kalau pengalaman saya seperti itu. Tapi sangat jarang sekali, mungkin malah belum pernah sih saya ketika reses itu mendapatkan aspirasi kaitannya dengan pemerintahan. Sangat minim sekali. Jadi langsung ke dinas masing-masing begitu. Ya apa namanya yang mereka ini. Biasanya kalau ada keluhan kalau misalnya ke saya itu langsung di WA, langsung WA. Oh gitu. Iya, misalnya saya mendapatkan kesulitan untuk misalnya kaitannya BPJS atau kaitannya dengan KTP, KK, sertifikat seperti itu biasanya langsung komunikasi. Iya. Oh gitu. Padahal kan kalau di dinas kan sudah ada tuh kritik dan saran atau apa itu nggak masuk ke situ Bu? Iya, kadang ya mereka memang harus dikasih pemahaman. Ya, sekali lagi harus diberikan pemahaman. Jadi ketika kita pengurusan kaitannya Dukcapil lah semisal begitu. Terkadang kan ini mungkin permasalahan ini bisa disampaikan diselesaikan di kabupaten kan begitu, biasanya begitu. Nah kadang mereka berpikir saya kenal Pak ini, saya kenal Pak Mukafi semisal gitu. Tapi karena mereka nggak paham Pak Mukafi itu misal di provinsi. Nah, padahal yang bisa menyelesaikan itu di kabupaten begitu. Jadi saya kenal Pak Mukafi ya sudah saya
komunikasi saja dengan Pak Mukafi. Dan kita mungkin sebagai DPRD yang di Provinsi Jawa Tengah, ya tentunya kan ibaratnya kalau kita ini kan kayak tempat sampah ya Pak. Jadi segala permasalahan itu kan masuk ke kita semua kan begitu. Tetapi ya kita sekali lagi sebagai mitra mereka, sebagai pelayan warga masyarakat, tentunya ya dengan senang hati ketika saya mungkin tidak paham kaitannya dengan yang dipertanyakan, tapi komisinya komisi Pak Mukafi, ya mungkin saya bisa komunikasi dengan Pak Mukafi atau dengan teman-teman yang lainnya. Artinya kita tetap bisa menampung lah, yaitu seperti tempat sampah itu tadi kan gitu. Tapi dengan senang hati. Iya. Sebenarnya bukan tempat sampah Bu, pelayanan juga kan wakil rakyat Bu, ya kan. Kamu kami gimana ini? Ini berarti ada faktor chemistry kemarin ya Pak ya, kita angkat lagi faktor chemistry karena kedekatan begitu. Nah ini seperti apa nih dari Mbak Mukafi ini? Iya, jadi begini, jadi ini sesungguhnya memang persepsi juga dari masyarakat. Dan tentu ini harapan besar kita akan menjadikan karakter teman-teman di anggota Dewan itu semakin benar-benar bisa berempati kepada masyarakat. Nah, kembali ke konteks tentang tata kelola pemerintah memang tadi di awal saya sampaikan persepsi itu selalu identifikasinya di tuntutan-tuntutan masyarakat di sektor pembangunan. Nah, ada plus minus ketika masyarakat itu mengkritisi hal-hal yang sifat ke pemerintahan. Yang positifnya adalah ternyata mereka relatif nerimo. Jadi kebiasaan pemerintahan kita yang dulu itu dalam tanda kutip agak dipersulit, bahkan ada pemilu itu yang kenapa mesti dipermudah, kalau dipersulit aja bisa kan begitu dulu-dulu itu, sehingga masyarakat itu mohon maaf relatif abai, alah ngurus ki mesti yo angel suwe bertele-tele diuntang-anteng ini dipimpong, itu membuat mereka justru tertantang untuk kadang memaklumi situasi yang sulit, meskipun pada saat yang sama sekarang pemerintah itu sudah mulai berubah. Mereka dengan semboyan good governance dan clean governance itu ya luar biasa. Tadi ada istilahnya mall pelayanan tadi ya di PDM PTSP yang sekarang di hampir beberapa kabupaten itu dibikinkan pelayanan kayak mall itu yang begitu menariknya sehingga masyarakat itu benar-benar semangat juga dan merasa termudahkan, terayomi. Sehingga harapan besarnya adalah pelayanan-pelayanan publik ini benar-benar nanti bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Gitu. Nah itu dia, jadi sebenarnya harapannya juga masyarakat akan memberikan kritik dan saran juga mengenai bidang pemerintahan ya Bu ya. Iya, betul. Sama sekali nggak ada sampai sekarang Bu, belum ada. Kalau ketika reses loh ya, kalau ketika reses itu tidak ada. Oh, gitu. Kalau saya. Kamu kami gimana? Ya ada tapi memang persentasenya kecil. Nah salah satunya misalnya begini, mohon maaf misalnya pola-pola kekerabatan itu masih ada. Kemudian bantuan-bantuan yang kemarin COVID itu kan ada 6 jenis bantuan, UMKM untuk dana sembako dan lain-lain itu banyak pertanyaan, misalnya kenapa yang dapat bantuan itu kurang sekitarnya, mohon maaf kepala desa, lurah atau orang-orang di pemerintahan itu ditanyakan ya kita jawab misalnya karena memang itu ada aturannya, code of conduct-nya jelas untuk seperti ini, bahwa pada akhirnya ada subjektivitas siapa dapat apa, yaitu memang kritik kita kepada pemerintah saat ini. Jadi adalah misalnya termasuk tingkat kompetensi si A itu background-nya teknik misalnya, kenapa kok bisa menjadi kepala dinas sosial, ada juga yang kritis-kritis Mbak seperti itu, sehingga tetapi mereka rata-rata kaum terpelajar, jadi paham situasi di daerah-daerah itu. Tetapi lagi-lagi misalnya masyarakat juga masih maklum kenapa pilkada ini high cost, itu kemudian jadi dewan ditanyakan kok biayanya juga sangat besar dan lain-lain itu. Jadi tata kelola pemerintahan ini benar-benar harus kita sampaikan kepada masyarakat. Contoh sekali lagi misalnya ketika dulu Pak Ganjar memeriksa timbangan sambil marah-marah itu. Yang terakhir misalnya Pak Ganjar di masyarakat bertanya itu beliau kok memberi contoh yang baik, dahar makan di dekat pos polisi itu ya, yang senang jawabnya ya enak aja, itu memang beliau bersahaja. Nih yang nggak suka kan, alah itu pencitraan misalnya. Banyak yang opini-opini yang berkembang di masyarakat. Seru memang kalau reses Mbak. Iya betul ya. Wah ini pasti kalau pas turun ke bawah ketemu langsung dengan masyarakat pasti akan itu dia, tampak keseruan-keseruan itu tadi ya. Ada yang pro dan kontra juga. Nah ini juga bahasan kita semakin menarik juga. Tapi nanti kita bahas lagi, kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Kita akan jeda dulu mitra buana pendengar, jangan sampai bergeser. Tetap bersama kami di Halo DPRD dari Buana Asri FM.
Anda masih menyimak live dialog interaktif Halo DPRD dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk edisi hari ini dengan tema penyerapan aspirasi masyarakat di masa reses pemerintahan dan kesejahteraan rakyat bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jangan lupa mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui line SMS dan juga line WhatsApp di 082 133 950 947 dan Anda juga bisa menyimak Halo DPRD melalui live streaming kami di buanaasrisragen.co.id dan live IG @lppl Buana Asri Sragen. Baik Bu Ayu dan juga Pak Mukafi, lanjut lagi nih bahasan kita untuk kali ini ya. Nah, kalau dari pengalaman selama ini pernah nggak sih ada program yang dicanangkan oleh DPRD terkait dengan aspirasi dari masyarakat terkait dengan pemerintahan dan juga kesejahteraan masyarakat? Monggo Bu Ayu. Sebenarnya kalau DPRD itu sebenarnya yang punya program itu eksekutif, bukan DPRD kan begitu. Jadi kalau setelah yang namanya kepala daerah itu kan punya yang namanya RPJMD. Ya, jadi kan dia program ya visi misi 5 tahunan. Nah, sehingga ketika tahun sekarang misalnya tahun 2022 sebagai contoh, ini kan kita kemarin sedang mengalami pandemi 2 tahun yang akhirnya program-program pun mungkin yang kemarin-kemarin tidak sesuai dengan rencana kerja kan begitu. Nah, banyak refocusing yang akhirnya mungkin tadinya buat infrastruktur tetapi dialihkan untuk COVID dan lain-lain. Nah, untuk 2022 ini kan tentunya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Nah, tentunya rencana kerja dari OPD-OPD tersebut ya termasuk program-program yang ada itu tentunya ketika sudah direncanakan, nah ini kita dibahas di komisi masing-masing. Kalau saya di pemerintahan, kalau di Pak Mukafi di perekonomian, nanti ada komisi C juga di bagian bidang keuangan, komisi D bidang pembangunan, komisi E bidang kesejahteraan. Nah jadi saat itulah kita membahas di komisi masing-masing. Jadi sebenarnya yang punya program itu bukan DPRD tetapi dari eksekutif. Nah, tentunya kita dari DPRD sesuai dengan ya tupoksinya kita ada pengawasan, lalu ada budgeting, penganggaran dan juga berkaitan dengan pembuatan perda. Nah, di situ kita tentunya tetap mendukung program-program dari eksekutif. Jadi di situ Mbak fungsi dari DPRD. Jadi sebenarnya ibaratnya ya yang punya program itu tetap eksekutif. Gitu. Jadi hanya menyampaikan begitu. Iya, dan kita ya juga ya membahas di komisi masing-masing. Dan salah satu fungsi reses itu juga selain aspirasi ya, selain menangkap aspirasi, menjaring aspirasi, itu juga berkaitan dengan informasi-informasi yang terjadi di lapangan. Semisalnya tadi disampaikan Pak Mukafi dari Provinsi Jawa Tengah, dari dinas itu ada kaitannya dengan bantuan dengan UMKM semisal begitu ketika kemarin masa pandemi. Nah itu kita juga tugas kita mengecek di lapangan apakah itu sudah sesuai dengan programnya, apakah itu sudah sesuai dengan persyaratannya, kriterianya, apakah yang mendapatkan bantuan itu sudah tepat sasaran atau belum. Nah di situ juga salah satu fungsi dari reses. Jadi memastikan kembali, mengawasi kembali apakah program-program yang dari dinas, utamanya yang di Provinsi Jawa Tengah itu sudah berjalan sesuai kriteria atau belum. Gitu ya. Tapi biasanya kembali hasilnya adalah masalahnya di data gitu. Pada masa itu nah kan, terus seperti apa nih Pak Mukafi itu?
Panggilnya jadi kambing hitam tuh pasti data gitu masalahnya. Nah, iya kan itu kan ke data itu. Kalau dari pantau di lapangan seperti apa sih? Emang sebenarnya emang seperti itu atau bagaimana ini? Iya, kadang ada duplikasi data itu. Makanya pemerintah ini harusnya sinergis antara beberapa pihak ya, stakeholders pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten untuk menyatukan data itu sehingga database yang ada itu benar-benar qualified dan punya kompetensi yang tepat itu ya. Karena memang selama ini data itu kemudian menjadi manasuka, menjadi seolah-olah itu otoritasnya kabupaten, provinsi, RI dan lain-lain. Sama hari ini ketika di Sragen ini data apa Mbak, mana-mana daerah yang sabu hijau dan lain-lain, zona merah, zona kuning dan lain-lain itu kemudian jadi perdebatan ketika pemerintah daerah itu tidak dilibatkan dalam diskusi itu dengan pemerintah pusat. Dan artinya orang daerah kan yang tahu ini daerah yang layak untuk masuk kategori merah, hijau, kuning dan lain, tetapi semua diambil pusat. Nah hari ini sedang dikomplainkan, diajukan ke pusat agar itu semua dirembuk secara tripartit antara kabupaten, provinsi dan RI. Nah, kembali tentang konteks bagaimana kami di pemerintahan provinsi itu dalam reses di pemerintahan, tadi di awal kami pertegas bahwa memang tata kelola pemerintahan ini benar-benar diharapkan masyarakat secara transparan, termasuk tadi sampean Mbak Ayu benar tentang lingkup UMKM. Kemudian ada lagi ini, meluncurkan kredit dengan bunga murah untuk mendukung pelaku UMKM agar kesejahteraannya dapat meningkat. Nah tentu program-program ini harus disosialisasikan secara cepat ke masyarakat lewat salah satunya tangan-tangan yang ada di Dewan. Nah ini penting karena jangan sampai program yang sangat ideal itu dan baik itu bagi masyarakat tidak terinfokan dengan tepat. Nah, sehingga yang terjadi adalah tadi Mbak, sehingga duplikasi database itu terjadi lagi. Sing krungu ya orang terbatas, sehingga yang dapat ya orang terbatas lagi. Nah ini yang harusnya cepat-cepat diantisipasi dan dihindari begitu. Nah ini berarti masalahnya di mana? Biar masyarakat semuanya bisa pada tahu gitu. Kalau ini ada program ini gitu. Sosialisasi ya, pastinya ya. Berarti Kominfo, artinya pemerintah lewat stakeholders instansi terkait ya, misalnya mass media, apalagi sekarang era medsos, memang harus rajin menyampaikan informasi ini secara tangkas kepada masyarakat. Tidak lantas juga hanya bisa mengandalkan ke Dewan, karena kita di Dapil 6 yang maha luas ini, Sragen, Karanganyar, Wonogiri ini dengan hanya 10 anggota Dewan, tentu ya tidak sampai ke grassroots paling bawah. Jadi sekali lagi salah satu yang penting juga memanfaatkan kembali ke potensi radio ini. Jangan sampai radio yang dulu sangat menjadi idola di masyarakat ini sekarang tidak ada upaya yang kuat dari pemerintah untuk kembali memposisikan radio di tempat yang seindah dulu lagi gitu loh. Jadi harusnya ini digalakkan terus agar apapun informasi itu tersampaikan dengan baik. Jangan sampai pula informasi itu justru distereotifikasi sehingga seolah-olah informasi itu tidak, malah menjadi kebimbangan. Ini janjane hoax atau nyata atau fakta gitu loh. Nah, ini sekali lagi memang pemerintah itu harus lebih baik transparan Mbak, apapun harus dibuka ke publik sehingga peruntukannya jelas. Termasuk misalnya hari ini Sragen ini Mbak Ayu luar biasa, pemerintahan kita mendapatkan dari Menparekraf itu 400 miliar pembangunan politeknik wisata di daerah Gemolong. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa ketika tanah kas desa digunakan untuk pembangunan politek itu ya konsekuensi baliknya itu ya memang segera direalisasikan. Kemudian masyarakat diajak ngobrol karena kita harus menyiapkan infra dan suprastrukturnya, bagaimana nanti yang kos, bagaimana ramainya rumah makan, jalur transportasi, harus ada analisis dampak lingkungan. Nah tentu harus dipikir mulai sekarang. Itu salah satu contohnya begitu Mbak. Kalau dari Pak Mukawis nanti yang sering di Sragen ya, dan di Sragen juga, bagaimana nih untuk pemerintah dan juga kesejahteraan masyarakat di Sragen, sudah sesuaikah dengan yang diharapkan oleh DPRD provinsi atau seperti apa? Ya masih jauh panggang dari api lah Mbak. Kalau kesejahteraan ini apalagi mohon maaf Jawa Tengah ini kalau dikomparasikan dengan level provinsi lain di nasional kita masih kategori bawah. Apalagi Sragen. Sragen tuh di informasi terakhir kan masuk 10 besar kabupaten kota yang tingkat pengangguran dan kemiskinannya masih tinggi. Jadi 10 besarnya 10 ringgah bawah loh Mbak. Artinya
kadangkala memang kita itu menafikan informasi yang menyeluruh holistik. Kita seolah-olah nek lihat kotanya makmur, ekonomi tumbuh itu di kota. Tetapi di desa bagaimana pola interaksi masyarakat yang terjadi dan lain-lain. Nah, tentu harapan besar kita adalah bagaimana pemerintah ini ya tentu bersama kita anggota dewan itu benar-benar bisa berupaya keras menyampaikan ke masyarakat sehingga kesejahteraan itu bisa digapai, termasuk ya dana-dana aspirasi kita. Idealnya ini ya, idealnya kemarin kita kan sempat diskusi Mbak, idealnya dana reses itu disampaikan ke daerah-daerah di desa yang belum terjamah atau tercover oleh pembangunan yang ada di kabupaten masing-masing. Misalnya Wonogiri di pelosok itu masih banyak jalan yang parah gitu. Di Sragen juga masih ada, di Karanganyar masih ada. Idealnya memang kita sampaikan juga itu ke daerah sana. Jangan lantas Dewan itu hanya berpikir sing tak urusi tak openi ya basis saya saja. Nah, ini perlu memang ada perbincangan ini sehingga potensi dan kreasi anggota dewan itu ya ada manfaatnya, tidak mohon maaf sekedar biar jadi lagi. Kalau kemarin istilahnya DPR itu kan outsourcing Mbak, kontrak kita itu mau 5 tahun, 5 tahun pengen jadi tele-telena ya Mbak Ayu ya. Mbak Ayu ini sudah Mbak, suaranya ulah lah nggak bisa dihitung nek beliau. Seperti saya ini kan harus berjuang keras di basis saya ini di Sragen misalnya gitu Mbak. Ya, nih mohon maaf nih Pak Mukawi dan juga Bu Ayu nih. Sebenarnya ada komunikasi nggak sih antara DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten atau kota, kalau khususnya yang di Dapil 6 gitu ya, itu ada nggak sama DPRD yang di Sragen misalnya Pak Mukawi, ada nggak? Kalau saya ada karena memang saya pernah menjadi ketua DPC PKB Mbak, saya 3 kali di Sragen dan interaksi kami dengan banyak partai besar di Sragen juga terjaga baik dengan teman-teman PDIP, Gerindra dan semua partai yang ada di sini terjaga baik. Jadi pola relasi kita ya kita tidak lantas Mbak satu frame nek PKB itu komunikasi ini kabupaten ya dengan enggak. Saya komunikasi dengan Mas Rianto yang Gerindra apalagi dengan PDIP biasa. Saya dengan Mas Parno ketua DPR Kabupaten Sragen yang dari PDI pun juga Mas Endi Mas yang bisa dikomunikasikan di banyak daerah. Jadi sekat-sekat kepartean itu sesungguhnya sudah cair lah Mbak sekarang, enggak lantas. Dan di partai juga tidak ada kewajiban pokoknya urusan kabupaten gue harus dengan apa, enggak juga. Jadi karena ketika kita sudah jadi dewan itu ya menjadi milik bersama tentunya, milik masyarakat. Secara utuh harusnya begitu Mbak. Kalau di masa reses yang sekarang ini, apa sih yang perlu ditingkatkan untuk pemerintah dan juga kesejahteraan masyarakat di Sragen khususnya Pak Mukawi? Iya tadi di awal saya sampaikan ada contoh yang baik dari Bupati kita Mbak Yuni tentang lelang jabatan. Kemudian yang harus difikir juga adalah bagaimana mereduksir Mbak high cost-nya pilkades. Jadi pilkades pilihan lurah itu kan sangat mahal sekali. Dan tentu memang itu harus dibuat formula yang seideal mungkin karena hari ini begitu pilkades selesai itu selalu ada konflik-konflik sosial yang menyertai daerah sana, desa sana itu tidak dukung saya sehingga kompetensi untuk mendapatkan pembangunan itu jadi minim dan lain-lain dan itu juga terjadi sampai ke teman-teman di dewan sehingga hal-hal seperti ini memang seharusnya ada ruang rekonsiliasi bersama. Jadi politik lah. Tapi ketika ini membangun itu untuk kesejahteraan ya harus duduk bersama, sekat-sekat kepartean itu harus dihilangkan. Kemudian apa sih kebutuhannya? Kita perlu diwulke Mbak antar partai itu. Misalnya Sragen Karanganyar Wonogiri itu meskipun dewan dari sana itu luar biasa. Di sana ada 4 orang ya Mbak Ayu, Pak Joko, Mas Bundan sama Mas Zainuddin. Itu pun Sragen misalnya saya dengan Mas Bowo Karanganyar yang hanya Pak Manto. Jadi memang harusnya ada komunike bersama antar beberapa partai politik itu untuk bagaimana mitati Mbak, Karanganyar itu lemahnya di sini. Sehingga faedah dewan itu mohon maaf Mbak ya tidak sekedar hanya masalah aku ben dadineh, aku ben berfungsi atas nama partaiku, tapi harusnya idealnya berfungsi seseorang itu sebagai anggota dewan atas nama ya seluruh masyarakat. Nah ini yang stigma ini yang seringkali menggelayuti kita bersama. Kadangkala ketaatan kita kepada partai itu lebih utama Mbak dibandingkan ketaatan kepada keseluruhan kepada masyarakat. Saya Mbak Ayu ini juga ada sekat Mbak, harus ada taat asas. Nek ngritik gubernur ke Banten ini ya kadang disemprit partainya masing-masing gitu loh. Padahal
rasa ingin ngkritisi itu ada. Saya dengan OPD biasa kritis, Mbak ini gini. Ning kadang ya dilekne, aja banter-banter Mas, wong kuwi yo piye. Nah, ya itulah berpartai, Mbak. Jadi ning ternyata semakin hari ya semakin bagus lah indeks demokratisasi kita. Kalau nggak bener ya wajib kita kritisi dan lain-lain. Nah, tata kelola pemerintah ini sudah semakin bagus. Termasuk mohon maaf di Sragen, PKB itu kan dapat jatah wakil bupati. Wakil Bupati Pak Suroto itu dulu kader saya, kemudian bupatinya Mbak Yuni. Nah, seringkali ketika ada tata kelola pemerintahan yang kurang pas kan sesungguhnya ada rasa gejolak hati untuk mengkritisi gitu lah. Saya kemarin melakukan tes the water ketika pemerintah daerah ini utang sampai 200 miliar. Saya paling teriak keras saat itu. Lho utang rek sakmono akeh iku sing nyauri terus piye le mbayangi. Ternyata itu bagian dari grand skenario agar pembangunan itu dikebut sekarang, Pak. Wah, dikebut nih konsekuensinya dintek nih dana sekarang sehingga citra bupati wakil itu baik. Nah, ketika saya mengkritisi karena partai saya bagian dari koalisi, ya saya dalam tanda kutip, loh Mas, kowe kan yang dukung ini kok mengkritisi. Nah, itu kadang sekat-sekat kepartean itu seperti itu. Padahal menurut kita, yo yang kita dukung idealnya yang benar. Yang ketika itu tidak pas, tidak yo adalah hak kita bersama. Kita punya kemandirian, punya otoritas juga untuk mengkritisi. Makanya kenapa saya lakukan seperti itu, Mas? Saya bilang enggak karena saya kemarin enggak ngambil wakil bupati itu. Itu jatah ketua DPC, tapi saya memang sengaja tidak ambil karena bukan apa-apa, saya tidak mampu lah jadi pemimpin harus bangun pagi sehebat itu gitu Mbak ya Mbak Ayu lah ini. Pak, kalau jadi calon kemarin jadi wakil bupati nggak bareng-bareng di sini ya? Bisa ketemu Mbak Rara. Aduh, iya deh. Berarti kalau kami sih sebagai rakyat gitu ya, pegangnya ya Dewan Perwakilan Rakyat menjadi benar-benar wakil kami di sana begitu ya. Jadi oke lah kami dukung Pak Mukafi. Kalau Bu Ayu gimana nih? Yang Ini dukung apa ini? Kau sudah mendukung ini kayaknya. Mendukung untuk membela rakyat maksudnya Bu Ayu gitu ya. Kalau di Bu Ayu gimana menanggapi tadi Pak Mukafi? Kalau di Wonogiri seperti itu gak sih? Ada nggak apa namanya interaksi gitu, komunikasi antara DPRD yang ada di provinsi dengan di kabupaten? Iya, jadi memang kalau komunikasi antara DPRD provinsi dengan kabupaten kota tentunya pasti ada ya. Karena kan bagaimanapun juga kita ini semuanya se-Jawa Tengah itu saling saling berhubungan kan begitu, saling bahkan tidak hanya di Kadang, bahkan tidak hanya di Dapil saja gitu komunikasi dengan DPRD kabupaten kota, tetapi lain dapil pun kadang juga kita komunikasi karena kebetulan kalau saya dari PDI Perjuangan ini kan kita ada di setiap kita dari PDI Perjuangan itu berlima, setiap komisi itu ada komisi A ada, B ada, A sampai E itu semuanya ada terisi begitu. Nah terkadang kan yang tadi saya sampaikan ketika ada satu permasalahan yang ternyata bukan bidangnya kita, kadang kan kita harus bertanya juga dengan teman-teman yang lain di komisi lain. Nah disitulah akhirnya ya komunikasi di situ terjalin antara satu teman dengan teman yang lain, antara provinsi dengan provinsi, antara provinsi dengan kabupaten, lalu kabupaten dapil lain dengan kita, itu ya juga itu sangat sangat sering terjadi juga. Dan betul apa yang disampaikan Pak Mukafi ketika mungkin kita menjadi wakil yang ada di provinsi, tentunya itu ya kita bukannya mewakili hanya kelompok-kelompok tertentu kan begitu, kita sudah menjadi wakilnya mereka semuanya se-Jawa Tengah kan ibaratnya begitu. Jadi ya kalau komunikasi pasti ada sih Mbak. Jadi gitu. sama ya, kalau di mana gitu ya. Sama-sama. Baik, coba Rara cek dulu sudah adakah yang ikut bergabung di line SMS dan juga WhatsApp. Ternyata sudah ada. Kita menuju ke line SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung untuk Halo DPRD hari ini, Bu Ayu dan juga Pak Mukafi ya. Ini yang pertama, selamat siang, mau tanya, kalau saya mau ganti kartu keluarga yang terbaru dan bikin akte bayi baru lahir itu prosesnya berapa hari dan syaratnya apa saja? Pak Mukafi deh. Jawab nih. Gimana nih? Dengan komisi ya.
Nah, iya, ini terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Dengan siapa Mbak? Tidak ada namanya di sini. Oh, dengan Iya. tidak ada namanya. Jadi memang satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa kita ini ASN itu sebagai pelayan publik tentunya ini ingin mempermudah warga masyarakat dalam mengurus sesuatu halnya, kan begitu. Nah, sebelum adanya mall pelayanan publik itu banyak kabupaten kota, dinas-dinas kabupaten kota yang mempermudah warga masyarakatnya itu menggunakan yang namanya aplikasi, kan begitu. Jadi kalau saya yakin di Kabupaten Sragen pun sama. Kalau berbicara di Kabupaten Wonogiri itu sekarang yang namanya bikin KTP, bikin KK itu hanya lewat aplikasi saja. Jadi bisa menghubungi dan koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Nah itu biasanya sekarang sangat mudah sekali, tinggal kirim nanti mau diambil atau mau dikirim itu ada pilihannya. Nah sekarang semuanya serba mudah. Kalau dulu kan mungkin ya mohon maaf mungkin ketika dulu ada calonya seperti gitu. Nah kalau sekarang ini kan dengan adanya aplikasi itu kan memotong hal-hal yang mungkin dulu persepsinya negatif kan begitu. Nah jadi ini sekarang sangat mudah sekali. Apalagi kalau yang namanya bayi lahir. Nah, itu biasanya sudah langsung dari rumah sakit itu sudah dibikinkan yang namanya kartu identitas anak, KIA. Karena kemarin saya juga sudah. Jadi ketika mengurus KK itu ternyata sudah muncul yang namanya KIA itu, kartu identitas anak. Itu padahal saya lahiran itu sudah 5 tahun yang lalu. Nah itu sudah secara langsung sudah muncul KIA-nya. Jadi saran saya ini tidak perlu waktu yang lama. Sekarang sudah teknologi sudah canggih. Nanti tolong komunikasi dengan pemerintah desa. Lalu untuk menanyakan ini aplikasinya lewatnya apa? Karena kan masing-masing kabupaten kota itu kan berbeda-beda. Iya, kayak misalnya di Provinsi Jawa Tengah itu kalau nggak salah apa Pak, ada si cantik apa-apa gitu loh. Itu ya jadi kaitannya pembangunan. Kalau memang itu di jalan provinsi, itu bisa tinggal foto, tinggal upload itu sudah tersampaikan gitu. Jadi setiap dinas sudah mempunyai aplikasi-aplikasi yang mempermudah warga masyarakat. Jadi tidak sulit lagi sekarang. Jadi bisa langsung koordinasi di desanya sendiri gitu ya. Coba koordinasi dengan desa dulu. Kalau tidak ya kadang desa itu kan tahu nanti pakai aplikasi ini gitu pakai ya. aplikasinya ini atau aplikasinya pakai yang mana, harus kemana begitu. Begitu tanpa nama di sini, terima kasih. Kemudian selanjutnya, selamat pagi, saya Indra di Sragen. Saya sangat merasakan bahwa bantuan dari pemerintah itu salah sasaran. Contohnya, seperti tetangga saya sudah berkeluarga tetapi masih tinggal bersama orang tuanya. Hanya karena rumahnya sudah dikeramik dan bertembok bata, tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut. Malah banyak kasus terjadi yang tidak layak mendapatkan bantuan sudah berkecukupan hanya karena dekat dengan RT dan sebagainya yang mendapatkan bantuan. Kasus seperti ini terus terjadi dan terus berulang. Terima kasih. Monggo, siapa ini? Ya, itu menjadi keprihatinan kita bersama. Memang ada debatable di dalamnya, cara kemudian membuat parameter orang itu tidak mampu bagaimana, memang harus ini diurus ulang oleh semua stakeholders yang ada ya. Jadi misalnya sampai ada begini Mbak, kalau kemudian kesejahteraan itu diukur dari kebutuhan tertier yang sudah terpenuhi, misalnya dia sudah punya kendaraan, mobil, ada contoh orang rumahnya jelek tanah, tetapi dia punya mobil, atau sebaliknya dia rumahnya sudah berkeramik, dapurnya bagus, tetapi motor aja tidak punya. Nah ini kan jadi diskusi yang menarik. Nah, saya kembali kepada bagaimana dinas sosial. Jadi harusnya di-upgrade dan di-update terus yang namanya siapa yang paling berhak menerima. Karena rezeki seseorang itu kan fluktuatif. Ada yang hari ini dia disurvei tidak mampu, dari dalam
kurun waktu setengah tahun dia bisa saja kaya raya karena misalnya ada kelewatan ganti rugi jalan tol ini yang ganti kan untung sekarang. ganti untung betul yang menjadi UKB baru, orang kaya baru ini gara-gara mendapatkan warisan karena tanahnya kena gusur jalan tol. Jadi harus diupgrade terus itu data-data. Dan itu memang di reses kami banyak keluhan, Mbak. Ini udah dapat lagi, ini harusnya lebih miskin ini. Jadi sekarang itu lomba, meskipun kalau kacamata agama kita kan jari ini lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawahan. Jadi lebih baik tidak berharap mendapatkan idealnya. Tetapi tidak bisa. Bahkan fenomena itu sekarang berubah, Mbak. Orang mampu pun itu berlomba-lomba atas nama kedekatan dengan pejabat terkait, instansi kan, mereka lebih senang mendapatkan daripada misalnya dia lebih bangga daripada disin-isin, gue duwe kok gelem nompo misalnya. Dia lebih memilih lebih baik dapat daripada disin-isin pun nggak masalah. Nah sekali lagi autokritik kita memang harus dibuat database yang qualified, yang valid. Ukuran parameter orang tidak mampu itu harus benar-benar diteliti, didatangi sampai detail gitu loh, Mbak, sehingga diputuskan di desa ini yang tidak mampu dibuat kategori paling tidak mampu si A, si B, si C. Nah, jangan sampai dibuat passing grade-nya itu terlalu tinggi sehingga orang mampu pun masih bisa masuk. Kita harus tidak bisa mungkiri loh, kemarin ada banyak contoh orang yang dapat bantuan tuh anggota DPR Sragen aja dapat. Filenya jadi heboh itu di media Sragen. Artinya ini tugas kita bersama untuk memperbaiki database ini agar benar-benar tepat sasaran. Ya, gitu, kembali ke data ya berarti ya. Masih ke data juga begitu. Bu Ayu menambahkan? Ya, memang ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sragen. Saya yakin ini terjadi di seluruh kabupaten kota. Itu kaitannya dengan data ini. Saya juga sedikit kemarin ketika kebetulan kita kan juga di DPRD provinsi itu kan ada yang namanya Kundapil, kunjungan dapil. Jadi tidak hanya reses kita turun ke bawah, tetapi kan juga ada Kundapil juga. Nah, ketika saat Kundapil itu saya sempat penasaran sebenarnya. Ini kenapa kok permasalahannya di mana? Apakah kenapa banyak yang komplain masalah kok ini dapat, kok ini tidak, padahal setahu saya yang namanya yang namanya penerima bantuan itu kan ada persyaratannya. Dan itu setahu saya harus masuk di dalam DTKS. Data terpadu DTKS kesejahteraan sosial kan begitu. Ada data DTKS itu warga masyarakat yang memang dikategorikan miskin misalnya begitu. Nah, sebenarnya kan ada kriteria-kriteria tertentu, ada persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi kenapa kok sampai orang yang mampu itu kok bisa dapat? Itu kan sebenarnya saya juga jadi heran, ini kok bisa terjadi seperti ini. Masuk kriteria baru, Bu. Miskin mental. Iya, mungkin itu ada juga mungkin ya. Iya, masuk kriteria baru berarti nanti ya. Iya, jadi makanya tapi yang saya temukan ketika di lapangan itu pertama bahwa dari dinas tersebut, dinas sosial kalau kemarin itu dari dinas sosial itu memang meminta pihak desa itu data-data tersebut itu last minute. Jadi artinya dikumpulkannya misalnya hari ini sore, tetapi pemberitahuannya siang. Artinya kan di situ ada jeda waktu yang sangat minim sekali. Nah, disitulah bisa terjadi kesalahan, human error kan mungkin bisa begitu juga. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau saya melihat harusnya ada persyaratan tertentu, tetapi kok yang dapat malah orang yang mampu, berarti kan di situ mungkin tidak ada yang disampaikan Pak Mukafi update data. Nah, jadi memang kita itu di Komisi A itu kan salah satu mitranya itu kan Kominfo. Nah, salah satunya yang urusan radio ini kan begitu. Kominfo. Jadi memang di Provinsi Jawa Tengah itu sudah mulai mencanangkan program yang namanya Big Data. Nah, jadi Big Data tersebut adalah tentunya data-data yang update ya.
Jadi big data artinya di sini dari satu OPD ke OPD yang lain itu datanya tersinkronisasi. Jadi terkadang Dinsos punya data yang berbeda, Iya. lalu dinas lain punya data yang berbeda. Betul. Nah ini kan jadi bingung. Nah. Nah memang dari Komisi A itu sangat mendukung sekali bahwa dari Kominfo ini akan mencoba untuk mempunyai big data di Provinsi Jawa Tengah. Jadi antara satu dinas dengan dinas yang lain itu sinkron, antara provinsi dengan kabupaten itu ya harapannya juga sinkron. Tetapi memang ini PR yang cukup besar ya. Kadang menyinkronkan itu kan juga butuh proses dan waktu yang cukup panjang, apalagi kalau melihat geografis dari Jawa Tengah itu kan ada yang internetnya tidak ada yang sulit akses dan lain-lain. Jadi tetapi pada prinsipnya ini sudah niatan yang cukup baik dari pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk memerangi hal-hal yang seperti inilah. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, selamat pagi. Saya Nur di Masaran. Saya menyoroti banyaknya kasus kemiskinan ekstrim di Sragen. Yang saya sayangkan baca di media tanggapan dari Bupati dalam kasus bunuh diri seperti mengesampingkan faktor ekonomi, ini mencari sebab yang lain. Dan dikutip dari media yang dibaca mengakui adanya faktor impitan ekonomi di balik kejadian memprihatinkan tersebut. Namun bukan itu saja. Faktor ekonomi memang menjadi salah satu penyebabnya, tapi tidak hanya itu. Ada banyak faktor lain yang juga menjadi penyebabnya, seperti kelainan kejiwaan atau gangguan kejiwaan dan seterusnya. Pemerintah seolah tidak memperhatikan itu atau bagaimana ya? Ini Pemkab Sragen malah menggelontorkan dana yang banyak untuk perayaan Hari Jadi Sragen. Kenapa dana tersebut tidak untuk membantu masyarakat, malah untuk perayaan yang hanya dinikmati sebagian orang saja? Apakah tidak ada pengawasan dari Dewan yang terhormat? Terima kasih. Monggo, siapa ini? Ini luar biasa kritis ini masyarakat kita ini jadi sekarang. Sekali lagi ini saya bisa mewakili kegelisahan tadi Mas Inten nih Mbak. Ada Dari Masaran Nur, tadi ya. Nur di Masaran. Oh itu. Jadi kemarin sempat kita diskusikan tentang fenomena marak bunuh diri di Sragen yang 3 orang itu yang digundang sama dengan anaknya. Kalau saya cenderung ya berani mengatakan apapun hari ini itu pasti karena faktor ekonomi dulu. Bahwa pada akhirnya ada alasan karena gangguan kejiwaan, karena ditinggal istrinya TKW kemarin itu ya, atau karena penyakit menaun yang tidak kunjung sembuh. Saya berani menyimpulkan itu tetap karena ekonomi. Tidak sembuh itu karena biaya berobat juga memang mahal gitu. Orang stres ditinggal istrinya karena ya khawatir dia tidak bisa bahagia. Kadang ya meskipun uang itu bukan segala-galanya hari ini, tapi segalanya sekarang katanya perlu uang kan gitu. Jadi kalau saya berani mengatakan ekonomi ini penting. Jadi tugas sekali lagi tugas negara, pemerintah kita untuk mensejahterakan masyarakatnya. Termasuk public healing, kemudian bagaimana teman-teman di pemerintahan ini terus bersosialisasi kepada masyarakat, tanamkan keyakinan bahwa hidup itu harus nerimo, harus banyak bersyukur dan lain-lain, interaksi itu harus terus digalakkan, dan sampai di level RT kita itu harus bisa mitati mana-mana keluarga ini meskipun mampu tapi kurang bahagia, ada cekcok rumah tangga dan lain, itu harusnya terkontrol. Apalagi kita punya program gubernur itu Mbak, Jogo Tonggo ya. Jogo Tonggo itu salah satu fungsinya kan bagaimana kita berinteraksi di dalam lingkup terkecil kita di RT, saling tengok kanan kiri mana yang sedang sakit, mana yang sedang tidak sehat pikirnya misalnya. Artinya itu menjadi tugas kita bersama. Ya sekali lagi saya menerima kritik itu, termasuk ketika hari ini atas nama Hari Jadi Sragen Mbak, memang luar biasa. Kegiatan kita di Sragen luar biasa, dan saya juga sepakat lah harusnya jangan terlalu berlebihan, seolah-olah ini kan pasca endemi pasca corona, kemudian nonstop ini acara ulang tahun Sragen ini. Ada hal yang penting yang harus dilakukan seperti yang disampaikan tadi, begitu. Sempat mengkritisi juga nggak Pak Mukafi? Sempat disampaikan nggak kritiknya seperti itu? Iya, saya Mbak, kebetulan saya tuh ada komunitas dengan rekan-rekan media, saya sering diskusi lewat media di WA, Mas tanggapan jenengan tentang ini saya biasa saya kritisi itu, termasuk dengan teman-teman fraksi saya. Jadi
ruang publik ini harus dibuka seluas-luasnya. Jadi termasuk misalnya, mohon maaf nggih, kita pun di Sragen itu kan seolah-olah pemerintah ini agak malu dianggap Sragen salah satu kabupaten miskin di Jawa Tengah. Ya itu kan sebenarnya sudah statistiknya mengatakan seperti itu sudah disurvei, kemudian ada penelitiannya, ada jurnalnya, ada aturan yang dipakai untuk mengukur itu. Ya kita harus terima itu bahwa kita dikatakan kabupaten miskin, tetapi justru itu menjadi cambuk kita untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan itu. Harusnya seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, selamat pagi Mbak Rara dan narasumber, saya Ari di Sragen. Istri dan anak saya mendapatkan KIS, Kartu Indonesia Sehat, tapi saya tidak bisa mendapatkan KIS. Sempat saya tanyakan ke BPJS, saya tidak bisa mendapatkan KIS karena dulu saya pernah mendapatkan askes dari ayah saya yang pensiunan PNS dan data saya masih menjadi tanggungan orang tua. Padahal saya sudah pisah kakak, juga sudah berkeluarga. Saya juga tidak bisa mendaftar BPJS sendiri karena KIS istri dan anak saya harus dicabut dulu baru bisa mendaftar. Padahal KIS tersebut sangat bermanfaat buat saya yang hanya bekerja serabutan dalam situasi seperti saat ini. Sampai sekarang saya tidak mendapat jaminan kesehatan apapun dan bagaimana solusinya agar saya bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Terima kasih. Bu Ayu? Iya. Iya, ini kayaknya agak rumit ya. Karena kalau sepengetahuan saya memang ketika warga masyarakat yang ingin mendapatkan kartu Indonesia Sehat itu kan tentu juga ada persyaratannya ya. Kalau jadi ini tadi punya KIS tapi tidak bisa. Yang punya KIS istri dan anaknya, tapi ini Bapak Ari ini tidak bisa mendapatkan. Karena dulu pernah gimana tadi? Dapat mendapatkan askes dari bapaknya. Askes. Waktu belum pisah kakak begitu Bu. Ini sudah pisah kakak, beristri kan, udah punya keluarga sendiri, yang bisa dapat KIS cuman anaknya sama istrinya. Bapaknya nggak dapat. Ini gimana nih masalahnya ini seperti ini? Mungkin saya nambahi, kalau KIS itu kan yang menerbitkan tetap sama ya, BPJS ya. Kesehatan untuk seluruh peserta program JKN, kemudian termasuk penerima bantuan iuran PBI, yakni peserta golongan fakir miskin dan orang tidak mampu. Jadi KIS ini memang orientasinya penuh ke tidak mampu ya. Sementara BPJS ini kan umum, badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas menyelenggarakan program JKN. Jadi memang ya bukan duplikasi memang, tetapi di masyarakat memang ini jadi perdebatan. Aku sebenarnya lukis kok ada BPJS dan lain-lain syaratnya. Nah, mengenai problem tadi ya memang dalam ranah keluarga itu ketika sudah pecah kakak dan lain-lain memang harus bisa pindah misalnya. Nah, KIS ini memang lebih spesifik, dia harus mendapatkan persetujuan sampai pemerintah desa paling bawah RT. Tapi kalau BPJS semua boleh mengajukan, Mbak. Jadi saran kita ya memang hari ini fasilitas itu lebih ideal di BPJS-nya. Jadi kalau memang ada harapan ke sana itu lebih baik gitu. Oh gitu. Ini berarti lebih baik ke BPJS. Berarti harus mencabut KIS-nya dulu. Iya. Oh. Lebih mempermudah banyak fasilitasnya nanti. Oh gitu ya. Tapi bayar sendiri Pak. Ya, BPJS kan ada kategorinya juga. Iya. Nah, kalau KIS kan dari pemerintah ya Bu ya. Nah ini kalau BPJS kan bayar sendiri nih. Nah gitu tuh. Maksudnya kan Bapak ini tadi biar bisa dapat ini gitu kan, bantuan gitu maksudnya gitu ya. Baik, menambahkan Bu Ayu lagi sudah? Itu harus intinya itu memang harus koordinasi sih. Iya, Jadi iya, untuk iya. meluruskan sebenarnya. Pertama tentunya yang dari KIS itu kan disampaikan Pak Mukafi ada persyaratannya dan itu yang menentukan tentunya dari pemerintah desa kan begitu. Jadi memang ini harus komunikasi dengan beberapa pihak. Gitu. Pertama koordinasi dulu dengan pihak pemerintah desa. Nah sebenarnya KIS ini kenapa bapaknya tidak bisa diikutkan? Iya, sedangkan, itu mungkin karena dulu sudah mendapatkan dari yang lainnya gitu ya. Kayak akhirnya jadi gini, kalau saya menangkap ini satu keluarga bertiga.
Yang satu itu, yang dua istri dan anak itu sudah mendapatkan KIS terlebih dahulu. Oh gitu. Kayaknya begitu. Oh gitu. Yang satu masih dapat dari yang lainnya. Makanya ketika pendataan KIS itu kan, kalau KIS itu kan ibaratnya tidak sekarang mendata terus besok dapat kan begitu. Pasti kan ada prosesnya juga. Nah, mungkin itu ketika dua orang itu sudah mendapatkan, ini yang satu belum mendapatkan tetapi mendapatkan yang lain. Di saat ini sudah tidak mendapatkan, terus pengen ikut KIS kan begitu. Nah, itu kalau saran saya memang harus koordinasi juga dengan pemerintah desa. Gitu. Nambahin aja ini. Aduh, gitu ya Bu ya. Karena itu rentetannya itu banyak antara KIS yang dari pemerintah desa, lalu itu juga dari BPJS kan gitu. Jadi rentetannya memang harus komunikasi, meluruskan benang yang kusut itu loh. Jadi harus komunikasi itu solusinya. Oh gitu ya. Sabar dulu ya ini untuk Pak Ari ya. Mungkin saran dari Bu Ayu seperti itu ya Pak Ari. Baik, terima kasih untuk Pak Ari yang ada di Sragen. Coba masih ada lagi enggak ini pertanyaannya ya? Oh sudah. Baik, tanpa terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara ini, Bu Ayu dan juga Pak Mukafi. Yang terakhir, Rara pengen minta closing statement, harapan-harapan dan saran kepada masyarakat seperti apa? Monggo Bu Ayu dulu. Ya, tentu kalau harapan ke depannya, karena mungkin ini masih, kita ini kan berada di pasca pandemi. Nah, kita ini berada di situasi recovery, pemulihan. Ini pemulihan segala-galanya kan begitu. Jadi harapannya kalau kita bisa melihat ya dari dulu kita pandemi ada pembatasan, tidak boleh mudik, akhirnya kemarin diperbolehkan untuk mudik, aktivitas mulai normal kembali. Pergerakan perekonomiannya juga sudah ada. Tadinya ekonomi Jawa Tengah itu kontraksi di titik yang minus, tetapi sekarang juga sudah di titik yang positif. Lalu kemarin juga sudah ada Pak Presiden Jokowi sudah menginformasikan bahwa kita boleh membuka masker tetapi di ruangan yang terbuka. Artinya di sini kita bisa melihat proses perjalanan dari yang dulu sampai yang sekarang itu sudah melewati titik yang cukup terang. Artinya saya meyakinkan kepada warga masyarakat harus tetap optimis, karena saya yakin perekonomian di Provinsi Jawa Tengah maupun di Indonesia ini sudah berangsur-angsur membaik. Jadi warga masyarakat tetap aktivitas, warga masyarakat tetap berkegiatan, karena roda perekonomian warga masyarakat itu di segala lapisan, terutama mungkin di lapisan yang paling bawah, sehingga lambat laun nanti kita perekonomian khususnya di Jawa Tengah itu akan kembali seperti semula begitu. Jadi intinya tetap optimis. Tetap optimis. Terima kasih Bu Ayu. Pak Mukafi, monggo closing statement. Iya, tema kita hari ini kan bagaimana pemerintahan dan kesejahteraan. Tentu sejahtera itu sesuatu yang adil, tentram, senang dan sehat sentosa. Jadi ini harapan besar kita bersama. Dan kalau kesejahteraan itu benar-benar bisa digapai dan diraih masyarakat, tentu itulah nikmatnya para pemangku kebijakan yang ada di Jawa Tengah ini bekerja secara maksimal. Yang terakhir, kesejahteraan ini bisa terwujud kalau 3 komponen besar itu bisa bahu-membahu ya, pemerintah, kemudian dunia usaha atau sektor swasta dan masyarakat. Jadi 3 komponen ini harus kompak bersatu bahu-membahu pasca pandemi ini. Semoga apa yang menjadi cita-cita besar kita untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat itu benar-benar bisa tercapai. Demikian, Mbak. Terima kasih untuk Pak Mukafi ya. Semoga dengan adanya masa reses ini bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat
semuanya khususnya di Jawa Tengah begitu ya Bu dan juga Bapak. Baik, terima kasih untuk narasumber anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Jawa Tengah Ibu Ayuning Sekar Suci Bebas MIB MA dan anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Mukafi Fadli SAG ST untuk kehadirannya. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar live dialog interaktif Halo DPRD untuk edisi hari ini Kamis 19 Mei 2022 dengan tema penyerapan aspirasi masyarakat di masa reses, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Halo DPRD edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan juga perhatian Anda. Selamat siang. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.